Coba deh bayangin, sekolah di masa depan itu bakal kayak apa ya? Nah, hari ini kita bakal intip cetak birunya bareng-bareng. Ada peraturan baru nih, namanya Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026, yang katanya bakal mengubah total cara kita belajar dan mengajar di seluruh Indonesia. Penasaran kan isinya apa? Yuk, kita bedah. Oke, ini bukan sekedar aturan di atas kertas loh. Ini bener-bener soal apa yang bakal dirasain sama anak-anak kita di kelas atau apa yang bakal Anda semua, para guru hebat, terapkan setiap hari. Jadi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya bakal berubah? Mari kita telusuri sama-sama. Yang perlu kita ingat, ini bukan sekedar ganti kurikulum lagi ya. Ini lebih ke pergeseran cara pandang. Kalau dulu kita mungkin fokus banget sama hafalan, sekarang kita bergerak ke arah pembelajaran yang jauh lebih hidup, lebih relevan, dan pastinya menjawab tantangan zaman sekarang. Biar gampang pahamnya, kita bakal bedah jadi 5 bagian utama. Pertama, kita lihat dulu fondasi aturannya. Terus kita masuk ke 3 prinsip yang jadi jiwanya. Setelah itu, baru deh kita lihat gimana cara merencanakan, gimana praktiknya di kelas, dan yang nggak kalah penting, gimana cara menilainya dengan cara yang baru. Siap ya? Oke, bagian pertama. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud standar proses itu? Kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi percaya deh, ini adalah mesin penggerak dari semua perubahan yang akan terjadi di sekolah nanti. Gampangnya gini, standar proses ini tuh semacam resep dasar atau panduan wajib buat semua guru di Indonesia. Tujuannya cuma satu, memastikan setiap murid, dimanapun mereka berada, dapat kualitas pembelajaran yang oke banget supaya bisa mencapai target kompetensi lulusan. Nah, seluruh proses ini tuh berdiri di atas 3 pilar utama. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Ketiganya ini nyambung terus, jadi kayak siklus gitu. Rencanain, laksanain, nilai hasilnya, terus perbaiki lagi rencananya. Gitu terus, biar makin bagus. Nah, setelah kita tahu apa aturannya, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru, yaitu mengapanya. Ada 3 prinsip utama yang jadi ruh atau nyawa dari setiap kegiatan belajar mengajar ke depannya. Prinsip yang pertama adalah berkesadaran. Maksudnya apa? Tujuannya adalah menciptakan murid yang proaktif. Jadi mereka nggak cuma duduk manis nerima materi aja, tapi mereka sadar, oh saya belajar ini tujuannya buat apa ya, dan mereka bisa ngatur sendiri cara belajarnya. Jadi merekalah pemilik dari proses belajarnya. Keren kan? Prinsip kedua, bermakna. Nah ini nih jembatan antara apa yang ada di buku sama apa yang ada di dunia nyata. Jadi belajar fisika itu bukan cuma soal napalin rumus, tapi gimana caranya konsep itu bisa dipakai buat bikin sesuatu. Pembelajaran itu baru dianggap berhasil kalau murid bisa bilang, aha, jadi ini toh gunanya di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, ini favorit saya, yaitu menggembirakan. Jujur deh, kita semua pasti belajar lebih cepat kalau suasananya seneng kan? Peraturan ini sadar banget kalau emosi positif itu penting. Belajar itu harusnya jadi sebuah petualangan yang seru, yang menantang tapi asyik, bukan malah jadi beban. Oke, prinsipnya udah dapat. Sekarang, gimana para guru mempersiapkannya? Yuk, kita masuk ke tahap perencanaan. Gimana cetak biru ini diubah jadi aksi nyata? Rencana pembelajarannya sekarang dibuat jauh lebih simpel dan fokus. Cuma butuh 3 komponen inti aja. Pertama, tujuannya apa? Kedua, langkah-langkah buat nyampe ke tujuan itu gimana? Ketiga, cara kita ngukur hasilnya gimana? Simple, padat, dan langsung ke intinya. Nah, dari kertas rencana, sekarang kita pindah ke jantungnya pendidikan, ruang kelas. Disinilah semua rencana dihidupkan. Dan di sini juga suasana dan peran guru bakal berubah total. Coba deh, bayangin sebuah kelas di mana murid itu nggak takut buat nanya, berani coba-coba hal baru, dan aktif banyak diskusinya. Nah, itulah suasana ideal yang mau diciptakan. Sebuah ruang yang aman, nyaman, dan pastinya inklusif buat semua anak bisa bertumbuh. Peran guru juga bergeser banget loh. Kalau dulu guru itu mungkin jadi satu-satunya sumber ilmu, sekarang guru punya 3 peran kunci. Pertama, jadi teladan, yang perilakunya bisa dicontoh. Kedua, jadi mentor, yang mendampingi murid. Dan ketiga, jadi fasilitator, yang ngebukain jalan buat murid menemukan pengetahuannya sendiri. Dan kita sampai di tahap terakhir, yaitu penilaian. Disinilah salah satu perubahan paling fundamental terjadi. Penilaian itu sekarang bukan lagi soal ngasih nilai ke murid, tapi lebih ke refleksi untuk gurunya sendiri. Jadi intinya fokusnya geser. Pertanyaannya bukan lagi seberapa pinter ya murid saya, tapi berubah jadi seberapa efektif ya cara saya mengajar tadi, apa yang bisa saya perbaiki besok. Jadi ini semua tentang refleksi dan perbaikan terus-menerus.
Yang keren banget, umpan balik atau masukan buat guru itu sekarang datangnya dari semua arah, 360 derajat. Bukan cuma dari kepala sekolah, tapi juga dari sesama rekan guru, dari refleksi diri sendiri, dan yang paling penting, dari suara murid-muridnya. Ini bakal jadi siklus perbaikan yang kuat banget. Semangatnya itu benar-benar terangkum dalam kutipan dari pasal 17 ini, tujuannya adalah untuk membangun budaya saling belajar, kerjasama, dan saling mendukung. Jadi bukan buat saling cari-cari kesalahan, tapi justru buat tumbuh bareng-bareng sebagai satu komunitas pendidik yang solid. Jadi, kalau kita simpulkan, peraturan baru ini adalah sebuah lompatan besar. Kita bergerak dari sistem yang kaku dan seragam ke sebuah kerangka kerja yang jauh lebih fleksibel, yang fokus utamanya adalah pengembangan setiap murid secara utuh. Ini bukan lagi soal mencetak robot penghafal, tapi soal membentuk manusia seutuhnya. Nah, pertanyaan terakhir ini adalah buat kita semua renungkan. Dengan standar baru yang sekeren dan seprogresif ini, apakah ekosistem pendidikan kita, mulai dari gurunya, sekolahnya, sampai sistem pendukungnya, udah benar-benar siap buat menjalankan ini semua? Ini tantangan, sekaligus peluang yang luar biasa besar untuk masa depan pendidikan Indonesia.